berkaitan dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa manfaatnya kita kalau berhasil menciptakan budaya positif ini di sekolah? Maka saya semangat menyemangati diri sendiri untuk mengisi di sini karena ini masih awal tahun, masih awal-awal, kita masih mulai bersama-sama. Saya juga masih berlatih Bapak Ibu, dan dari 2 bulan yang saya ikuti ini sangat terasa, paling tidak menurunkan tensi. Jadi di sini kita belajar bagaimana supaya tidak selalu marah-marah menghadapi permasalahan yang kita hadapi dengan anak-anak di sekolah. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, ini perlu menjadi dasar kita ingat kembali tujuan pendidikan ini yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita, Kiai Haji Dewantara. Jadi semuanya berlandaskan di sini. Dan saya mohon juga Bapak Ibu mau membuka blok pikirannya. Jadi jangan ada pikiran ini sulit, ini teori, ini tidak bisa dilaksanakan. Faktanya anak-anak di sekolah saya bandelnya luar biasa. Sekolah saya di samping terminal, anak-anaknya nggak mau belajar. Nah, Bapak Ibu, kita pelan-pelan coba memahami, dan kita nanti bisa coba praktikkan semampu kita. Tujuan pendidikan yang digaungkan oleh Bapak Kiai Haji Dewantara adalah menuntun. Bapak Ibu, kita menuntun, bukan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nanti di tengah presentasi akan ketemu apa yang dimaksud dengan merdeka. Kenapa Bapak Kiai Haji Dewantara ingin anak-anak Indonesia itu merdeka? Jadi kenapa kurikulum kita ini disebut kurikulum merdeka? Jadi merdeka bebas dari penjajahan, bebas dari tekanan. Nah, bukan berarti bebas tidak ngapa-ngapain. Bapak Ibu, pada materi berkaitan dengan budaya positif ini ada beberapa konsep yang perlu kita kenal. Sekali lagi saya sampaikan, kita kenal dulu, nanti kita praktekkan dan kita pahami bersama pelan-pelan, dan mudah-mudahan yang sudah membaca dan tergelitik bisa segera mendaftar untuk mendalami lebih jauh dalam program pendidikan guru penggerak. Konsep-konsepnya diantaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi, segitiga restitusi. Nah, apa saja yang dimaksud dengan ini kita akan lihat satu persatu. Sebelum kita melihat kepada disiplin positif Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berpendapat setuju atau tidak dengan statement-statement berikut ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Ada yang setuju? Tapi prakteknya bagaimana di kelas, di sekolah? Dihukum semua. Apa sedikit hukum, apa sedikit hukum. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak juga. Ada yang setuju? Iya, nanti ke belakang akan ketemu. Nah, kemudian memberi penghargaan, memberikan hadiah, memberikan pujian dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju? Semua setuju. Disimpan dulu. Berikutnya, ini nanti akan sedikit menjawab keraguan-keraguan Bapak Ibu tadi mengatakan, kok saya setuju tapi di sana teman saya nggak setuju, kok teman saya nggak setuju tapi saya setuju banget.
Kita misalkan ini Bapak Ibu, genggaman tangan Bapak Ibu, tidak perlulah di sana menuliskan dengan secari kertas, tapi bayangkan di genggaman tangan Bapak Ibu itu, Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga, untuk Bapak Ibu. Ya. Kemudian rekan di sebelah kanan atau sebelah kiri, salah satunya saja, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara meminta Bapak Ibu untuk memberikan tadi yang hal berharga yang Bapak Ibu pegang tadi. Bisa dengan melalui bujukan, bisa melalui ancaman, bisa menghardik, boleh merayu juga, boleh menyuap juga, apa saja asalkan teman Bapak Ibu itu mau membuka kepalan tangannya. Baik, sudah punya yang dikepal di dalamnya apa? Duit, boleh. Bapak Ibu silahkan coba membuka tangan-tangannya. Bu Nini, bayangkan yang di kepala tangan Bu Nini itu Pak Sugeng, Bu. Bolehkah Bu Wahyu mengambilnya? Nah, yang makanan boleh lah. Miss Ning, yang di kepala tangan Miss Ning ini anak-anaknya. Anak-anak ini mau diambil, boleh apa enggak? Miss Maria, tolong diambil anak-anaknya dengan segala daya upaya. Enggak boleh. Bu Nini, boleh enggak Bu? Enggak boleh. Miss Nina menggenggam apa Miss? Benda yang paling berharga. Duit. Boleh? Maaf, boleh diminta sama Miss siapa namanya? Lupa saya. Miss Siti? Boleh enggak? Miss Siti silahkan dirayu, dipaksa, dibujuk, disuap, diminta uang yang di tangan Miss Lina ini. Dikasih apa tidak? Enggak akan dikasih ya? Paham sekali tentang Miss Lina. Bapak Ibu, sesuatu yang kita hargai tadi, kita genggam erat-erat. Ya. Dengan segala upaya orang akan mengambilnya. Akan tetapi, apakah benda ini akan bisa berpindah ke orang lain kalau kita tidak mengizinkannya? Bisa tidak? Sulit. Tidak akan. Orang akan berjuang mati-matian menjaga yang sangat berharga. Nah, ini yang terjadi di sekolah, di kelas kita Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hukuman, memberikan bujuk rayu, memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, itu sebenarnya adalah sebuah ilusi kontrol. Jadi hanya sebuah ilusi. Kita tidak benar-benar mengontrol anak-anak kita. Anak-anak melakukan itu karena ada iming-imingnya, karena ada ancamannya, karena ada bujukannya, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi beberapa ilusi yang saya yakin selama ini kita lakukan di kelas. Saya juga. Saya sering memberikan hadiah, saya berharap ini bisa memotivasi. Tapi ternyata tidak semua penghargaan itu positif. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol akan perilaku kita Bapak Ibu, perilaku anak-anak kita? Dari ilustrasi kita menggenggam sesuatu yang berharga tadi, siapa yang paling mengontrol tindakan seseorang? Diri sendiri. Ya. Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan berubah dari kita semua Bapak Ibu. Dari teori stimulus respon, karena ada sesuatu maka merespon. Kita berharap kita bisa membawa anak-anak kita menuju teori kontrol itu sebagai pilihan dia untuk berbuat, bukan dipaksa.
Nah, ini berkaitan dengan disiplin positif yang tadi saya sampaikan di atas. Di sini berkaitan erat dengan, bukan berkaitan erat, memang mengacu pada teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Jadi yang pertama tadi kita sudah dapat sama-sama garis merahnya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka ini juga harus kita bawa di kelas, bahwa kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Kalau itu tidak datang dari dalam hatinya sendiri untuk bergerak, itu tidak akan jadi budaya yang baik. Dia melakukan hanya karena terpaksa. Kalau diberi hadiah, dia melakukan hanya karena iming-iming hadiah. Jadi makna disiplin di sini adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi. Potensi ini tadi yang kita ibaratkan, yang kita genggam tadi, sesuatu yang bernilai. Di sini kita kenal dengan kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan apa yang kita akan tanamkan ke anak-anak kita supaya itu menjadi sesuatu yang berharga buat mereka, dan mereka akan berjuang semampunya untuk mempertahankan. Tidak terpengaruh oleh lingkungan, meskipun sekolahnya di seberang terminal, di samping pasar. Harapannya kalau disiplin ini sudah menjadi budaya, anak-anak ini sudah bisa memilih melakukan sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, Bapak Ibu, kemudian teori yang kedua berkaitan dengan motivasi bertindak. Setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Kita melakukan apapun itu pasti ada maksudnya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ya, anak-anak melakukan piket supaya tidak dihukum. Mengerjakan PR, yang penting mengerjakan meskipun nyalin dengan dari pekerjaan temannya, yang penting supaya tidak dihukum. Ini motivasi juga. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Yang dapat nilai 100 dapat silver queen. Yang dapat nilai 90 dapat beng-beng misalnya. Nah, yang dua ini Bapak Ibu masih merupakan motivasi yang berasal dari luar. Dan ini tidak akan membudaya dalam diri anak-anak kita. Jadi perilaku disiplinnya tidak akan otomatis terjadi kalau tidak ada sesuatu yang mengancam mereka atau tidak mengiming-imingi. Nah, reward and punishment yang kita pelajari dulu. Nah, harapannya motivasi yang bisa tumbuh adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kembali ke nilai yang tadi dipegang Bapak Ibu. Anak tahu saya berharga karena saya mempunyai kualitas yang saya pegang ini. Dan dia tidak akan merusak kualitasnya. Inilah motivasi intrinsik yang harapannya ada di murid-murid kita. Nah, tadi yang saya sampaikan, nilai yang berharga di diri anak-anak ini yang kita sebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang berlaku umum dimanapun, tidak memandang suku, agama, tempat. Misalnya kesopanan. Nah, ini nanti akan kita bawa dalam keyakinan kelas. Kita mulai dari yang paling kecil dulu lingkupnya Bapak Ibu, di kelas. Kemudian berikutnya berkaitan dengan model berpikir menang-menang. Ya, win-win solution. Jadi dalam memecahkan masalah jangan sampai ada yang dikorbankan. Lalu kemudian kita berkolaborasi dan mempunyai konsensus, kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Berkaitan dengan ini Bapak Ibu, kita akan mengenal 5 posisi kontrol. Atau dalam bahasanya Pak Ki Hajar Dewantara itu kita disebut sebagai pamong.
Tadi dikatakan di awal bahwa kita menuntun anak-anak, bukan menuntut. Jadi bagaimana kita menuntun anak-anak ini dengan ada 5 posisi kontrol ini, apakah 5-5-nya baik untuk kita terapkan. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini nanti seperti apa ada di bagian bawah Bapak Ibu, lebih jelas contohnya. Nah, berkaitan dengan penyelesaian permasalahan ini, kita diharapkan dapat menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini langkah-langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan kita di kelas Bapak Ibu. Yang tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan dasar. Ya, realitas hidup kita manusia mempunyai kebutuhan. Apapun yang dilakukan pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang nanti bisa kita jadikan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di kelas. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini peta secara keseluruhannya Bapak Ibu. Jadi dengan mengaplikasikan, dengan memahami makna disiplin positif, kemudian memahami tujuan, motivasi dari perilaku, lalu bagaimana kita menerapkan posisi among kita kepada anak-anak kita, dan juga memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Harapannya kita akan menciptakan kedisiplinan yang positif, kedisiplinan yang terjadi tanpa ancaman, tanpa tekanan, tanpa bujuk rayu. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau sharing atau menanyakan? Ya, langsung saja. Karena yang janjian moderator dengan saya datangnya terlambat. Wisera. Jadi Bapak Ibu, apa makna disiplin yang bisa kita simpulkan dari sebagian pembahasan kita tadi? Boleh sharing pemahamannya? Makna disiplin? Ya, kedisiplinan yang timbul tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, dan juga tanpa ada bujukan. Jadi intinya disiplin diri yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau selama ini kan biasanya yang kita katakan disiplin adalah berbuat sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau untuk mencapai suatu tujuan mulia. Biasanya ini yang kita terapkan ya Bapak Ibu. Disiplin itu harus keras, harus tegas. Tapi jika disiplinnya seperti itu ternyata belum akan menciptakan budaya disiplin positif pada peserta didik kita, pada murid kita. Sekarang kita diajak kembali menyebut anak-anak kita murid ya. Kembali ke murid. Ya. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sebutkan, yang harapannya menjadi nilai kualitas dari anak-anak kita ini di Indonesia, di kurikulum Merdeka ini nilai-nilai ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah nilai-nilai yang akan kita tanamkan ke anak-anak kita supaya mereka memiliki kualitas ini, dan kualitas ini disiplin mereka terapkan tanpa ancaman, tanpa bujukan, tanpa tekanan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah
dikumpulkan menjadi 6 besarnya, tetapi sub-subnya masih banyak dari sana. Berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan teori motivasi. Nah, ini hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini nanti kita melihat yang kita lakukan di kelas itu apakah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi atau restitusi. Harapannya menjadi sebuah restitusi. Mengulangi yang tadi, teori motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan. Ini dua ini masih berupa motivasi eksternal yang diharapkan bisa kita kurangi, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi ini yang diharapkan bisa tumbuh subur di anak-anak murid kita, sehingga terwujudlah disiplin yang positif. Nah, ini tadi yang saya katakan, merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka tanpa tekanan, tanpa kekangan. Kalau diarahkan ke murid-muridnya, Bapak Ibu, murid-murid yang merdeka itu bagaimana? Bapak Ibu sebagai guru yang merdeka mengajar itu bagaimana? Merdeka tidak melakukan apa-apa atau melakukan apapun sekehendak saya. Ini kita kembalikan kepada konsep dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Tadi yang tujuan pendidikannya adalah untuk menuntun murid-murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Nah, merdeka di sini berarti mereka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap membuat untuk memerintah dirinya sendiri, menjadi manusia yang mandiri, mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Orang yang bisa selamat itu apabila bisa membekali dirinya dengan segala keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kita menuju memerdekakan anak-anak kita di sini, Bapak Ibu. Kita merdekakan mereka dengan bekali dengan keterampilan dan akhlak yang baik, sehingga mereka akan cakap memerintah dirinya sendiri. Itu yang diharapkan kemerdekaan di kurikulum ini. Termasuk kita, guru-gurunya, apabila masih merasa terkekang dengan tuntutan jam mengajar, kemudian perangkat. Nah, bagaimana kita mencari solusi di sana supaya tidak lagi kita merasa terkekang? Bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik kita? Jadi mengajar bukan lagi beban. Nah, ini yang tadi di awal kita coba lihat tentang hukuman dan penghargaan. Kalau dihukum bisa disiplin, kalau dikasih penghargaan meningkatkan motivasi. Ternyata Bapak Ibu ini adalah hasil research. Jadi seandainya saya mau membantah, saya harus meriset juga. Jadi dari hasil riset ini ditemukan bahwa memberikan penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Ternyata dengan memberikan penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan, bisa juga tidak efektif, bisa merusak hubungan. Dan saya rasa ini terlihat di kelas, Bapak Ibu. Kalau kita memberi hadiah kepada anak yang pintar, apa yang terjadi dengan anak-anak yang tidak dapat hadiah? Membuli temannya. Atau kalau merasa tidak akan mampu mendapat hadiah, ya sudah, selamanya dia akan merasa saya tidak mampu, downlah dia. Ini yang dimaksud penghargaan itu justru memberikan hukuman.
Kemudian juga penghargaan ternyata menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi tadi kalau pertanyaan di awal dikatakan apakah penghargaan hadiah Bapak Ibu, hadiah bisa meningkatkan motivasi anak-anak kita? Jawabannya bisa, benar. Tetapi yang meningkat masih berupa motivasi eksternal dari luar. Yang kita harapkan meningkat dari anak-anak adalah motivasi dari dalam dirinya. Jadi bagaimana seandainya kita mau memberikan penghargaan Bapak Ibu, supaya ini tidak justru menjadi sebuah hukuman atau malah mematikan kreativitas anak-anak kita. Kita berikan pengakuan secara khusus, secara pribadi, ini nanti dirangkum secara bersama-sama ini, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian pengakuan itu diberikan secara konsisten dan fokus pada proses. Kalau ini kita bisa upayakan di kelas, pemberian penghargaan tidak lagi menjadi sebuah hukuman. Jadi jangan anak yang pinter saja yang mendapat hadiah. Berarti kita tidak melihat proses anak belajar, tapi hanya hasil akhirnya. Kalau nilainya 100, oke. Tapi tidak ada penghargaan dari bagaimana dia berjuang, berusaha memahami simple past di kelas 7 sekarang akan ketemu dengan past tense ya. Sampai pusing, sampai migren, tapi masih gak bisa juga. Bagaimana kita menghargai ini juga? Jangan sampai semangatnya ini hilang karena tidak ada apresiasi dari kita. Ya, berikutnya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini saya mau minta Bapak Ibu tidak berargumentasi, menentukan dulu. Menurut Bapak Ibu, statement di sini ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini sesuatu yang dari zaman dulu sudah melegenda. Dan sekarang sepertinya masih ada jejak-jejaknya. Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita pegang hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat. Apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Nah, yang terakhir ternyata banyak yang kepleset. Miss Maria, tolong gimana, kenapa yang terakhir ini konsekuensi? Oh ya, oke, keras ya, oke. Karena kalau menurut saya berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK itu konsekuensi karena masih ada relevansinya dengan mata pelajaran yang ada di sini. Terima kasih Miss Maria. Ya. Jadi masih ada relevansinya dengan subjeknya, maka ini berupa konsekuensi. Dan Bapak Ibu yang harus kita pahami benar apa itu hukum dan konsekuensi. Karena kita akan berusaha beralih dari hukuman menuju konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang sudah ada, anak-anak tidak tahu menau, pokoknya kamu harus lakukan ini. Sesuatu yang diberikan tanpa kompromi dengan anak-anak. Terlambat, lari. Tidak mengerjakan, salin 1000 kali misalnya. Itu hukuman. Kalau konsensus, ini adalah sebuah kesepakatan. Jadi anak-anak kita ajak berpikir, kita ajak membuat pilihan.
Kalau tidak begini, ada konsekuensinya seperti ini. Nah, konsekuensinya ini tidak hanya sembarangan konsekuensi. Tadi yang disampaikan oleh Bu Maria, relevan, berkaitan dengan subjeknya, mapelnya. Terlambat olahraga 10 menit, ya teman-temannya kan tadi sudah pemanasan. Dia terlambat berarti dia belum pemanasan. Silakan pemanasan dulu. Sebuah konsekuensi, kesepakatan, dan anak terlibat membuat pilihan. Kita arahkan hukuman kita ke sana ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar kita beranggapan bahwa hukuman saya positif kok, anak-anak membersihkan lapangan. Hukuman saya positif, anak-anak membawa tanaman. Coba kita korelasikan dengan subjek di mana mereka bermasalah. Berikutnya yang tadi disebut di awal ada kata restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, Bapak Ibu di sini kita ajak anak-anak untuk memperbaiki kesalahan dalam proses restitusi ini. Jadi tidak sekedar melakukan hukuman atau melakukan konsekuensi yang sudah disepakati tadi, tetapi bagaimana mereka bisa memperbaiki diri, tahu kesalahannya, bisa memperbaiki dirinya, sehingga ketika kembali dalam komunitasnya, kalau anak-anak bersalah kan biasanya pasti ada rasa malu untuk kembali bergabung di kelas atau bersama-sama dengan temannya, Bapak Ibu. Kita harapkan dengan adanya restitusi ini anak-anak kembali ke kelas, kembali ke kelompoknya itu dengan sikap yang lebih positif, lebih menghargai dirinya. Nah, ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau anak pagi datang selalu terlambat, kita tanya apa penyebabnya, Bapak Ibu. Kemudian solusinya harus datang dari anak-anak sendiri. Kalau misalnya dia katakan, Bu, saya gak sempat sarapan, di rumah tidak ada yang masak. Kita ajak mereka ngobrol sampai mereka bisa menemukan pemecahan dari di rumah tidak ada yang masak itu harus bagaimana. Nah, kalau di rumah tidak ada yang masak, Ibu pagi sudah belajar berangkat belanja ya nak, dagang di pasar. Kamu bisa apa misalnya? Atau di rumah ada siapa lagi? Nah, ibu muda. Ibu muda. Bagaimana ini datang dari mereka. Oh, saya bisa sih Bu, kalau cuma ceplok telur bisa. Oh, kakak saya ada sih Bu, tapi bangunnya siang. Terus gimana kalau kakaknya bangunnya siang? Nanti saya coba bangunin lah Bu, misalnya. Jadi penyelesaian masalah itu datang dari anak-anak. Jadi tidak ya digiring, diajak menemukan kesana, diarahkan menjadi manusia-manusia yang berpikir kritis. Jadi tidak sekedar memilih dari apa yang kita berikan, tapi bisa membuat pilihan sendiri. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik ini untuk menyelesaikan masalah. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Nah, ini di garis bawah, sampai anak itu bisa menemukan penyelesaian dari masalahnya dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi tidak terasing. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Belum? Baik, lanjut kalau gitu dengan konsep keyakinan kelas. Nah, ini sesuatu yang sangat sederhana, paling kecil dapat kita mulai Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, sebelumnya ada pertanyaan ini lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
Nah, judul besarnya di atas, mengapa peraturan saja tidak cukup? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kembali kepada motivasi tadi di awal. Motivasi itu datang dari dalam dirinya. Dia meyakini sesuatu yang berharga di dalam dirinya tidak akan dilepas. Maka keyakinan itu lebih menggerakkan dibandingkan sebuah peraturan. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan. Karena ini lebih menggerakkan dibandingkan anak-anak mengikuti berbagai peraturan dengan terpaksa. Nah, jadi apakah berarti kita harus menghilangkan peraturan, Bapak Ibu? Nggak perlu ada peraturan. Harus ada, tetap. Kita tidak menghilangkan peraturan. Peraturan itu justru menjadi intinya di tengahnya. Tetapi memang dia kecil. Jadi dari peraturan ini, bagaimana kita bawa anak-anak punya keyakinan akan nilai-nilai baik yang terkandung dalam peraturan itu. Peraturan ini membawa saya menjadi manusia baik seperti apa. Mereka punya keyakinan di sana, tidak lagi terpaksa, tidak lagi tertekan melakukan itu. Terciptalah lingkungan yang positif. Anak-anak terbiasa disiplin tanpa paksaan. Lingkup besarnya lagi, terciptalah budaya positif. Mudah-mudahan bisa. Pelan-pelan Bapak Ibu. Pasti indah sekali kalau anak-anak tidak ada yang terlambat lagi, tidak ada yang masuk gerbang dengan menenteng sepatunya. Nah, lalu apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukannya. Kalau dulu kita kenal ini dengan sebutan kontrak belajar. Selama ini kontrak belajar yang disampaikan di kelas oleh Bapak Ibu merupakan hasil diskusi dengan anak-anak atau sesuatu yang sudah Bapak Ibu siapkan tampil di depan. Kalau belajar bahasa Inggris kalian begini, kalau tidak keluar. Aku begini. Ya, keluar semua. Ibunya ikut tapi belajar di luar, gitu kan? Setengah-setengah. Semaunya sendiri. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu ada yang punya pengalaman kalau anak-anaknya maunya nyetir, saya pokoknya Bu maunya begini-begini. Bagaimana kita mengatasi anak-anak yang mau menang sendiri, mau nyetir ini? Ada yang pengalaman? Di kelas saya kemarin ada yang minta, Bu, minum di kelas ya nggak apa-apa sih Bu, kan haus nggak bisa tahan loh Bu. Ya kan? Bisa menahan tidak minum? Nggak bisa Bu. Kemudian saya tanya, mau botol minum nggak? Enggak Bu. Jadi minumnya bagaimana? Itu minum punya teman Bu. Jadi minta punya teman Bu. Saya kembalikan ke anak-anak. Ini kita mau melihat nilai keselamatan anak-anak. Sekarang masih pandemi, memang PPKM sudah dicabut ya Bapak Ibu, tetapi kan kita masih tetap harus waspada. Saya kembalikan itu ke anak-anak. Kalau minum dari botol yang sama, kira-kira aman tidak nak? Jadi kalau kamu mau minum supaya aman bagaimana? Nah, akhirnya punya kesepakatan. Boleh minum di kelas, tapi dengan membawa minum sendiri. Dan minumnya air putih yang dibawa dari rumah, bukan beli cendol di kantin lalu diminum di kelas. Nah, kesepakatan itu akhirnya datang dari mereka. Jadi tidak langsung di tidak atau iya. Nah, ini dari kesepakatan ini, Bapak Ibu, tadi yang kita ambil dengan berdiskusi dengan anak-anak ya. Jadi tidak hanya sekedar kita pampang. Kalau memang anak-anak tidak keluar idenya, ya bisa kita pancing tadi seperti kata Bu Ning Hidayat. Anak-anak bisa diam aja atau mau menang-menangan sendiri. Nilai-nilai
keyakinan, ini yang dimaksud dari kesepakatan kelas ini. Contohnya Bapak Ibu, ini yang di warnai kuning, yang ada highlight kuningnya ini. Nah, ini nilai keyakinannya. Kalau kita punya kesepakatan guru dan murid saling menyayangi, berarti keyakinan yang ingin kita tanamkan di anak-anak adalah rasa sayang. Kami murid yang semangat belajar, kita tanamkan keyakinan anak-anak untuk tetap menjaga semangatnya. Nah, jadi keyakinan ini nilai kebajikannya dari kesepakatan kita, Bapak Ibu. Kita punya kesepakatan apa di kelas? Kesepakatan itu berisi keyakinannya. Coba kita lihat kalimat-kalimat berikut ini. Kita punya peraturan seperti ini, apa yang bisa kita jadikan keyakinan di kelas? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang bisa dijadikan keyakinan di kelas? Mengembalikan buku ke tempatnya, tertib, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghargai, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, menyayangi, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, sabar, menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan. Kita lihat apa sih nilai-nilainya ini. Nah, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, sabar, keselamatannya. Jadi sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu yang dimaksud dengan keyakinan di sana ya. Kemudian ketika kita membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu, usahakan jangan dalam bentuk kalimat negatif. Jangan kata tidak. Nah, misalnya di sini ada kalimat jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita bisa ganti kalimatnya menjadi kita buang jangannya. Kalau kita larang anak-anak jangan lari-lari, ini maksudnya kita supaya anak-anak nyuruh apa? Berjalan dengan tertib di koridor, berjalan dengan tenang di koridor. Nah, jadi nilai-nilai kesepakatannya kita jauhkan juga dari bentuk negatif. Karena sepertinya kalau menurut saya sih Bapak Ibu, kalau dibilang jangan itu malah dilakukan. Iya, jadi kalau dilarang kelas seperti ini suruh. Nah, ini malah macam ini yang saya lakukan, contoh yang saya lakukan menerapkan kesepakatan di kelas. Caranya suaranya nggak bisa, nggak perlu lah suaranya. Jadi mulai dari tadi di awal menuliskan butir-butir menuliskan butir-butir kesepakatan. Jadi anak saya minta di depan ketua kelasnya ini, terus kita buat kesepakatan apa, tulis, kemudian kalau yang ada tidak setuju atau ada mau menambahkan, saya minta mereka berargumen dengan masuk akal. Kenapa tidak mau menerima itu atau kenapa menambahkan sesuatu yang baru. Ini foto yang ini saya ambil di semester kemarin. Kemudian slide-nya kok semangat berpindah. Nah, kemudian yang ini saya ambil di awal pertemuan minggu lalu. Jadi setelah punya kesepakatan satu semester kemarin, saya tampilkan lagi. Kemudian saya minta anak-anak mengkaji lagi. Ini masih sesuai atau tidak, masih bisa diaplikasikan atau tidak. Kemudian di semester ini saya minta mereka menuliskan kesepakatan ini di
bukunya supaya selalu ingat. Tapi karena kesepakatan yang saya buat tidak begitu panjang kalimatnya, ada beberapa kelas yang sudah bisa hafal luar kepala kesepakatan. Dan di kelas dalam pembelajaran Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi kita yang menegur. Mereka sudah menjadi pemantau untuk kita. Kalau ada temannya yang sudah mengganggu kenyamanan, mereka akan bilang, weh, tadi sepakatnya apa weh? Jadi tidak lagi, saya benar-benar merasakan menurunkan tensi Bapak Ibu. Tidak lagi kita marah-marah, kita senyum, kita liatin anaknya senyum aja dia sudah berasa dia. Tidak lagi dengan marah-marah dan tidak lagi dengan hukuman. Anak-anak biasanya masih, Bu, saya beginin aja sih, Bu, beginin aja sih. Lalu saya kembalikan, kalau kamu push up, kamu jadi pinter nggak? Nah, ya enggak Bu, jadi bagaimana? Nah, kita pilihkan konsekuensi yang bermanfaat dan selaras. Kalau anak-anak kan biasanya lebih senang push up, sudah selesai. Lari lapangan, senang malah keluar dari kelas. Bebas. Berikutnya konsep kebutuhan dasar manusia. Ini tadi 5 kebutuhan dasar yang sudah disebut di awal. Kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, yang di tengah ini bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu contoh-contohnya? Misalnya contoh yang tadi sering terlambat dengan alasan belum sarapan, itu salah satu contoh kebutuhan bertahan hidup. Kemudian bisa mengerjakan, kemudian diberi pujian, itu salah satu contoh penguasaan. Dia membutuhkan pengakuan. Nah, bagaimana saya coba mengaplikasikan konsep ini di kelas? Yang pertama saya lihat kebutuhan anak-anak masih sukanya bersenang-senang, main. Ya, jadi saya buat kegiatan di kelas itu menyusun kata acak, belajar berkelompok, itu mereka senang. Kemudian menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi setelah dijelaskan, Quizzes saya tampilkan 5-10, paling banyak 10. Mereka lari-lari seperti ini ya, biarkanlah Bapak Ibu bahagia mereka. Tapi benar-benar ketika salah ya bisa jadi, aduh salah lagi. Wah saya benar, itu luar biasa melihat ekspresinya seperti itu. Ini sampai lari-lari kemana-mana. Kemudian di sini saya juga coba, anak-anak kan senang main lempar-lemparan bola ya Bapak Ibu, bukan lempar-lemparan bola. Kertas yang dipukul menjadi apa? Menjadi bola, terus dilemparkan ke temannya. Nah, ini saya pakai. Jadi saya datang, saya minta, kertas-kertas sampah, semangat, kasih semua. Saya kepal-kepalkan sampai jadi bola yang besar itu. Ya, saya lempar semangat, mereka nangkep kan. Begitu nangkap, ya yang dapat bola berarti jawab pertanyaan. Nanti berikutnya silahkan oper ke temannya. Semangat mereka ngoper ke temannya. Ya ngecing bener Pak. Mana gue hilangnya? Kemudian yang berkaitan dengan kebebasan. Contohnya Bapak Ibu. Pembedaan tugas. Ketika menyelesaikan tugas, saya berikan pilihan mereka untuk mengerjakan sesuai dengan yang mereka mau, yang mereka mampu. Misalnya ini di kelas 8 kemarin ada membuat kartu ucapan nih Bapak Ibu ya, kartu ucapan ulang tahun. Saya berikan pilihan anak-anak itu yang mampu boleh menggambar sendiri desainnya. Kalimatnya boleh buat sendiri. Yang tidak mampu, yang senangnya pakai IT, boleh buat desain pakai komputernya. Desainnya, kemudian tulisannya ditulis sendiri boleh.
pakai laptop juga boleh, asalkan apa yang ditulis benar-benar tahu. Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris, Bu, ampun tobat. Desain di internet, tanya Mbah Google, tersedia begitu banyak, silahkan boleh milih. Kalimatnya Bu nggak bisa, Bu, silahkan cari di Google, banyak contoh. Cari yang paling sederhana, yang kamu mengerti. Jadi anak-anak memilih mana yang mereka bisa, mana yang mereka mampu, dan mereka mau. Kalau masih kurang lagi pilihannya, tawarkan Bapak Ibu, bisanya bagaimana, maunya bagaimana, yang penting masih selaras. Kemudian ini juga ketika membuat peraturan menggunakan MAS, membuat kalimatnya yang sudah mampu boleh buat kalimat sendiri. Karena menggunakan MAS, kalau pengalaman saya di kelas tidak begitu sulit mengajarkan modality ini Bapak Ibu ya. Jadi boleh buat kalimat sendiri. Tapi kalau yang tidak mampu, boleh milih pakai penggalan kata, silahkan susun. Jadi mereka melakukannya dengan tidak terpaksa karena sudah pilihannya sendiri. Nah, ini posisi kontrol tadi, kita sebagai among Bapak Ibu. Di depan yang dua, sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini masih nuansanya negatif Bapak Ibu. Kita memberikan identitas gagal pada murid-murid kita. Sebagai penghukum, ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Nggak bisa ini ya, nggak bisa itu ya. Wis diajari tetap nggak ison. Tak diopo. Ya, hukum penghukum seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Suaranya halus, lembut, kalimatnya menenangkan. Tetapi ini juga masih negatif Bapak Ibu, karena ini masih juga tidak baik untuk mental anak-anak kita. Masih menjatuhkan anak-anak kita, masih membuat anak kita merasa menjadi pribadi yang gagal. Saya pun sering melakukan ini, karena awalnya saya beranggapan ini tidak akan menyakiti mereka dengan mengatakan, "Nak, kasihan sih sama bapakmu, ibumu, udah kerja capek-capek, pagi sampai malam, lah kok kamu di sekolahan kayak gini." Ngaco yang sering begitu. Saya. Nggak boleh ya. Ternyata ini membuat anak menjadi merasa bersalah, mentalnya down, menjadikan anak akan selalu merasa saya ya memang manusia yang tidak bisa apa-apa. Saya bisanya hanya mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Kita ganti Bapak Ibu. Kita tanya, kamu mau membahagiakan orang tuamu dengan cara apa? Nah, kesana. Jadi, menghabiskan uang jajan untuk didapur mengumrohkan ibu saya. Wah, luar biasa kalau sampai itu muncul. Nah, ini dua ini kita hindari Bapak Ibu. Ya, benar Pak. Saya juga merasa dulu ini sudah halus banget pendekatan anak dengan penuh kasih sayang menurut saya dulu. Ternyata setelah mengikuti ini saya terbengong-bengong. Jahat saya ternyata. Nah Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga termotivasi untuk ikut. Banyak hal yang membuka mata kita. Jadi melihat apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita. Berhasil yang disampaikan oleh Pak Fadil mungkin waktu aspek dulu. Ya. Renungan setiap siang-siang itu suruh merenung ini semua nanti diantarkan dengan pengantar apa seperti orang-orang yang nikahan. Ya, betul Pak. Harapannya kan mau menyentuh jiwanya. Tapi kadang-kadang kan anak-anak yang tidak tersentuh ke sana malah jadinya itu tadi down. Apalah saya bisanya ini. Kalau menangisnya kemudian untuk berubah, bagus. Tapi kalau menangisnya kemudian malah jadi meratapi,
Nah itu Pak, anak dulu dan anak sekarang. Ini kalau kita ikut di JKP, ini di modul 1.1 Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan 1.4. Di sana kita harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi ya anak zaman dulu apa zaman sekarang tidak bisa disamakan, betul. Nah, salah satunya itu Pak. Kalau anak dulu disentuh dengan seperti itu langsung saya harus bangkit. Nah, sekarang disentuh seperti itu, ya sudahlah, emang saya nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian posisi yang berikutnya Bapak Ibu, ini sudah mengarah positif, tapi harapannya nanti kita bisa mempraktekkan pada posisi kontrol atau posisi among yang kelima ini sebagai manajer. Sebagai teman, saya yakin Bapak Ibu juga selalu mengupayakan menjadi teman untuk murid-muridnya supaya anak-anak mau dekat. Sebagai pemantau, ini yang menghitung-hitung benar salah, mengingatkan konsekuensinya bagaimana. Ya. Sebagai manajer, ini yang membawa anak-anak sampai kepada solusi. Nah, Bapak Ibu, sebagai pemanasan saja, ini ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari kita, maka kita ini sedang berperan sebagai among yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan ini itu. Ayo lakukan demi ibu nak, lakukan demi bapak. Ayo bantu bapak ya, bantu ibu ya. Sebagai teman. Kamu mau dapat stiker bintang tidak hari ini? Mau dapat poin tidak hari ini? Berarti kita sedang memainkan peran among kita yang mana? Kalau masih berada di posisi 2 yang depan itu, yuk kita geser. Syukur-syukur bisa sampai menjadi manajer. Jadi anak terlatih untuk menemukan solusi. Nah, Bapak Ibu, nah inilah dimana kita bergerak sekarang. Harapannya dari peraturan yang ada, kita sebagai pemantau dengan konsekuensi dan hadiah tadi yang di awal masih bisa dilakukan, tapi yuk kita juga bergerak sebagai manajer yang menjunjung tinggi, membuat anak-anak sadar akan nilai-nilai kebajikan yang dia punyai dan bisa memperbaiki dirinya kalau ada kesalahan yang mereka lakukan. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini bagaimana proses kita memperbaiki kesalahan anak-anak, Bapak Ibu. Ada 3 tahap dalam melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama ini bagian bawah ini, menstabilkan identitas. Intinya Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini, kita tidak membuat anak semakin terpuruk ketika dia buat kesalahan. Jadi kita bawa dia melihat bahwa dia masih punya nilai baik, bahwa dia bisa keluar dari masalah itu, bahwa orang berbuat salah itu sesuatu yang manusiawi, tapi pasti bangkit untuk memperbaiki. Kemudian yang kedua di sini yang sebelah kiri, validasi kebutuhan. Ini di sini kita mencari tahu mereka berbuat itu alasannya apa sih? Yang menjadi dasarnya kita coba kaitkan dengan kebutuhan dasar tadi. Kalau selalu lari-lari di luar, masuk kelas telat terus, mungkin dia butuh rasa bebas. Lalu bagaimana kita bawa ke segitiga yang sebelah kanan ini menuju keyakinan, kembali ke keyakinan yang kita buat tadi, kesepakatan di sana. Kita bawa mereka kembali ke sana, menyadari perbuatan salahnya, lalu kita ajak menemukan solusinya.
mau bagaimana? Kalau di kelas tidak bisa anteng, terus kamu maunya bagaimana? Kita belajar di luar kelas aja, Bu. Kita bisa berikan solusinya, tapi tetap dengan koridor ya Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar melepaskan. Jadi jangan lagi nanti ada kalimat dia ya anaknya maunya begitu kok, kita turuti aja semua. Kita yang terjajah nanti. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, apa itu menstabilkan identitas. Ini contoh-contoh kalimatnya. Ketika kita berada di fase menstabilkan, kita bisa bilang berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Kemudian pada fase validasi kebutuhan, contoh pertanyaan yang bisa kita lontarkan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Sudah marah-marah, sebenarnya bisa tadi ya minjumi temennya ya, tapi enggak kan? Kamu melakukan itu karena apa sih? Kenapa sih marah-marah di kelas? Kenapa temannya dipukul-pukul? Kita cari tahu alasan yang mendasari kenapa anak ini bertindak tidak sesuai peraturan. Kemudian di tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan, ini kita kembalikan pada kesepakatan yang dimiliki di kelas. Jadi apa nilai yang kita percaya di kelas? Terus kalau sudah bisa menyebutkan anaknya, lalu bagaimana kamu akan memperbaikinya? Terus bagaimana kita akan bertindak supaya tidak terulang lagi? Contohnya secara lengkap Bapak Ibu bisa, bukan promosi YouTube ya Bapak Ibu, tapi memang tugas dari CGP-nya. Kami diminta membuat aksi nyata, kemudian mengupload di YouTube dan melaporkan ke Learning Management System. Ini cuplikannya saja. Ini ketika menangani anak yang mencontek, menyalip pekerjaan teman. Jadi anaknya saya ajak ngobrol, saya tanya kenapa nyontek, anaknya mengatakan takut nggak dapat nilai. Yang satunya bilang ya ini teman saya Bu, nanya ya saya kasih. Ya. Jadi di sana ada kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Kemudian saya ajak mereka ngobrol lagi. Kalau kamu mau menunjukkan rasa sayangmu sama temannya, selain dengan memberikan contekan, kamu bisa apa? Anak yang tadi merasa takut karena tidak mengerjakan tugasnya, supaya kamu tidak takut, supaya tidak lupa lagi, kamu bisa bagaimana? Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini rombongan Bapak Ibu. Dan memang ternyata dari pengalaman saya ketika menangani kasus dengan anak yang rombongan begini, memang prosesnya harus lebih lama, harus lebih berulang-ulang dilakukan. Jadi kita benar-benar harus konsisten dan komitmen. Langkah kita kecil tapi yang penting konsisten. Jadi anak-anak ini, 5 anak ini, satunya sebelah ujung nggak kelihatan, ini selalu masuk terlambat. Bukan jajan, bukan apa, nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Jadi memang setelah dipanggil satu anak berubah, yang lain masih. Ditanya lagi 2 orang mulai berubah, yang 3 masih. Ini tetap masih dalam proses Bu. Saya masih sering ngajak ngobrol anak-anak ini. Dan memang selalu saya ajak ngobrol, mau berubah bagaimana? Kamu mau menjadi anak yang bagaimana? Ada ini yang bilang saya mau jadi kayak Raffi Ahmad Bu, ada yang bilang seperti itu. Benar. Nah ini kan pojok ini memang dengan mengucapkannya ya dengan tanpa rasa bersalah. Pokoknya bangga banget saya menjadi kayak Raffi Ahmad Bu. Nah, kemudian saya kasih tugas, coba cari tahu tentang Raffi Ahmad. Besok kita ngobrol tentang Raffi Ahmad. Bagaimana menjadi seperti Raffi Ahmad. Nah, belum ketemu lagi saya. Nah itu. Kemudian ini testimoni anak yang
menerapkan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini anaknya ini saya suruh buat di rumah sendiri. Jadi makanya dia tidak pakai seragam. Jadi cuma saya suruh cerita, kelasmu punya kesepakatan bahasa Inggris dengan Bu Wuri seperti itu sekarang. Terus bagaimana teman-temannya, perubahannya. Ini kelasnya termasuk rombongan yang 5 anak tadi yang selalu keluar kemana-mana. Dari hasil ceritanya, jadi kan bahasa Inggris kan hanya 4 jam pelajaran masuk, jadi tidak selalu Bapak Ibu. Dan saya wali kelas di kelas ini, maka sering saya ajak ngobrol beberapa anak saya panggil. Nah, kemudian dia berani bercerita begitu, saya suruh buat video di rumah, buat rekam kirim ke ibu. Nah, intinya dia mengatakan anak-anak itu meskipun saya nggak masuk kelas dengan guru-guru yang lain sudah mulai kelihatan berubah. Paling masih 1-2 orang yang telat, tapi yang 3 sudah mau mengingatkan. Yang selalu berisik sudah mulai mau menahan diri. Dan ini juga saya konfirmasi dengan guru-guru yang masuk. Jadi perubahan yang sedikit tetapi sangat berharga, karena tidak lagi dengan hukuman, tidak lagi dengan iming-iming poin dari saya. Anak-anak mau berubah, mau memperbaiki dirinya. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sharingkan dari pengalaman saya 2 bulan mengikuti CGP. Memang kegiatannya online, jadi kita belajar materi secara daring, kemudian kita bertemu lokakarya itu sebulan sekali. Harapannya Bapak Ibu dengan melihat apa yang saya tampilkan akan semakin menyemangati Bapak Ibu untuk ikut. Jadi jangan malah takut atau mundur, karena hal-hal kecil yang kita lakukan di kelas itu akan semakin mendapat penguatan di sana. Dan kita ketemu dengan banyak orang hebat. Kalau ikut-ikut pelatihan gini, saya senangnya saya dapat banyak ilmu, malah lebih banyak dari teman daripada dari materi tutorialnya. Ketemu di sini ya begini begitu. Kemudian Bapak Ibu, nanti saya mohon kesediaannya untuk memberikan refleksi dan umpan balik dari apa yang saya sampaikan ini. Tapi sebelumnya saya mohon ada yang mau memberikan masukan atau sharing diskusi berkaitan dengan disiplin positif yang saya paparkan barusan. Bapak Ibu monggo sharing pengalaman boleh berkaitan dengan budaya positif, bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai pamong untuk anak-anak kita, bagaimana kita ngemong murid kita selama ini. Monggo Bapak Ibu. Cukup jelas sama jelas. Ya, monggo Miss yang di belakang. Satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wuri. Mohon maaf tadi saya hadir mungkin paling terakhir ya, karena memang baru selesai ngajar dan memang nggak bisa diotak-atik hari Selasa itu, makanya hanya bisa 1 kelas aja itu pagi. Jadi mohon maaf untuk teman-teman guru semuanya, saya hadir terlambat. Tadi bahwa mendengar pemaparan dari Ibu sedang mengikuti PPGP Angkatan 7 ya, dan baru 2 bulan yaitu sudah sampai disiplin positif yang artinya modul 1.4 ya Bu. Saya Renita dari SMP IT Imbos. Alhamdulillah saya GP Angkatan 4. Jadi ketika mendengarkan ada rekan yang mengikuti CGP di angkatan ini, dan saya juga sangat antusias yang sedang ikut di angkatan 9 ya yang mau daftar. Jadi setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Ibu, saya jadi terkenang, oh berbulan-bulan yang lalu ya, tahun lalu saya seperti ini juga
melakukan seperti apa yang Ibu sampaikan, memberikan pengimbasan kepada teman-teman. Benar tadi seperti apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ini saya sifatnya menyemangati teman-teman guru yang ada di sini khususnya ya Bu, bahwa perubahan-perubahan kecil itu sangat berarti. Jangan pernah berpikir bahwa sekecil perubahan yang kita lakukan itu tidak berdampak. Semua perubahan yang kita lakukan, meskipun itu kecil, akan sangat berdampak. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan dan sudah terapkan di kelas, aksi nyatanya yaitu untuk membentuk keyakinan kelas, itu benar-benar sangat punya dampak ya Bapak Ibu. Tadi dari pemaparan Ibu, mungkin teman-teman guru di sini yang sekiranya belum merubah pola kesepakatan atau kontrak belajar di kelas, bisa mencontoh Ibu tadi seperti pemaparan beliau. Dan jika mau lebih paham lagi juga boleh sharing-sharing ya Bu ya. Jangan ragu-ragu, karena inti dari program guru penggerak ini adalah bahwa kita semua guru-guru ini harus move on sesuai dengan perkembangan anak-anak. Tadi sudah disampaikan bahwa kodratnya anak itu adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi memang kita harus berkembang, kita harus move on, lakukan perubahan sekecil apapun itu di kelas. Kalau dari kelas perubahannya sudah baik, insya Allah ke level yang berikutnya juga baik. Jadi karena di sini CGP-nya juga masih bertahap, yang angkatan 7 sedang berjalan dan yang angkatan 9, 10 ini juga sedang dalam tahap mau daftar seleksi. Saya menyemangati rekan-rekan guru hebat semuanya untuk ikut. Dan kalaupun memang belum bisa ikut karena alasan yang memang mungkin memang sangat belum bisa, tolong diikuti dengan baik masukan-masukan dan pengimbasan yang dilakukan oleh GP maupun CGP yang lain. Itu mohon diambil ilmunya bersama-sama. Terima kasih Ibu dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak penguatannya Miss Renita. Jadi Bapak Ibu, di bahasa Inggris kita sudah punya 2 GP, Miss Renita dan Miss Sri Wahyuni. Di angkatan 7 ada 5 calon, mudah-mudahan bisa lulus semua. Nah, di angkatan 8 di Gading Rejo ada yang sedang mendaftar 1 bahasa Inggris. Mudah-mudahan yang lain bisa diikuti. Pak Ketua angkatan 9 sepertinya daftar ya Pak. Ya Bu Uring, dengan pemaparan ini saya sangat termotivasi sekali untuk memberi motivasi kepada teman-teman berikut semuanya. Semangat. Semangat. Ya. Bapak Ibu masih ada yang mau sharing pendapat? Cukup? Nah, Bapak Ibu nanti saya minta waktunya, monggo silahkan diisi sesempatnya berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dapatkan dari mengikuti pemaparan saya ini, kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, lalu peran Among yang selama ini Bapak Ibu terapkan di sekolah, yang keempat, maunya akan jadi pamong yang seperti apa setelah ini. Kemudian yang kelima, ini umpan balik untuk saya, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang isi materi ini dan apakah bisa cukup dipahami cara penyampaian saya. Kemudian yang keenam, saya mohon sarannya, perbaikan untuk apa yang saya terapkan ini, termasuk tadi contoh-contoh aksi nyata yang sudah saya paparkan. Mungkin Bapak Ibu punya ide-ide untuk lebih memutakhirkan apa-apa yang sudah saya coba lakukan. Nah Bapak Ibu, saya minta nanti refleksi dan umpan baliknya dari aplikasi ini. Bapak Ibu, saya senangnya di sini saya belajar macam-macam. Meskipun awalnya terpaksa, tapi akhirnya jadi bisa, Bapak Ibu. Internetnya belum.
Sudah. Nah Bapak Ibu, saya nanti akan kirimkan link Padlet. Jadi Bapak Ibu silahkan menjawab di sini. 5 pertanyaannya sudah saya tampilkan di sini. Bapak Ibu menjawabnya nanti silahkan diklik tanda tambah ini. Kemudian di bagian subjek ini diisi dengan nama Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah ini baru jawaban, dan jawabannya dengan nomor 1 jawabannya apa, kemudian 2 langsung. Ya, lalu kalau sudah, kemudian silahkan dipublish. Kalau mau ganti-ganti warna, kalau di laptop di bawah, kalau HP di atas, ini pilihan warna. Ya, jadi nanti tampilannya tidak mengotor macam-macam. Yuk. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya menerima paparan sharing pengalaman dan juga pemahaman dari saya. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian atau tadi dalam contoh-contoh kalimat saya atau contoh-contoh tindakan yang biasa kita lakukan di kelas ada yang mungkin menyinggung Bapak Ibu, mohon maaf, sekedar contoh dan juga penyemangat untuk kita bergerak. Nah, saya akhiri sesi di sini itu.